أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam rangka taqarrub ila Allah melalui ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Dari salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Melalui mimbar yang mulia kita lupakan durasi khususnya untuk diri khotib dan para jamaah oleh sama saya selalu kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang itu adalah harapan, impian atau cita-cita. Hari ini kita seperti apa? Berarti itulah pilihan kita di masa yang lalu. Dan masa yang akan datang kita ingin seperti apa? Tergantung apa yang kita pilih pada masa sekarang ini. Samaniyatul majal insan fala dalil insana minas samaniyah. 8 perkara yang pasti akan dilewati oleh manusia. Yang pertama dan kedua, wasururun wa husnun. Ada kalanya hidup itu senang dan ada kalanya hidup itu susah. Wasumun wa sehatun. Ada kalanya hidup itu sehat dan ada kalanya hidup itu sakit. Wa usrun wa yusran. Ada kalanya hidup itu mudah dan ada kalanya hidup itu sulit. Tapi kita yakin inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Serta yang ke-7 dan 8 adalah istimewa wa furqan. Kalau ada pertemuan maka pasti akan ada perpisahan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kalau ada kehidupan, maka pasti akan ada kematian. Hari ini kita di dunia, suatu ketika nanti kita akan masuk ke dalam liang hidup. Namun yang jadi pertanyaan adalah banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang namanya kematian. Kapan manusia itu sadar? Jawabannya adalah al-haqqu mutakasur hatta zurtumul maqabir. Kehidupan dunia telah melalaikan banyak manusia. Kapan mereka sadar? Hatta zurtumul maqabir. Mereka sadar ketika mereka sudah berada di dalam liang kubur. Masih dalam muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ketika ada pertanyaan, siapakah orang yang bijak itu? Orang yang bijak adalah mereka yang mempersiapkan bekal sebelum mati. Orang yang bijak itu adalah mereka yang menyadari bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat bakal kita tinggalkan. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ketika ada pertanyaan, seberapa lamakah kita tinggal di dunia ini? Jawabannya adalah cukup singkat. Sebentar, tidak lama. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 5. Summa yaruju ilaihi fi yawmin kana iddaruhu al-masana mimma ta'udun. Yang artinya sungguh satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti 2 jam di akhirat 1000 tahun di dunia.
3 jam di akhirat, 135 tahun di dunia. Berarti kalau usia kita rata-rata berkisar sekitar 60 sekian tahun, maka penduduk langit melihat kehidupan kita di dunia ini hanya 1,5 jam saja. Begitu singkat, begitu cepat, maka pantas alias wajar kalau Allah bersumpah 5 kali demi waktu. Waduha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi malam, wan nahar demi siang, walas demi masa. Innal insana lafi khusr. Merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu ketika masih hidup. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, hidup ini terlalu singkat sehingga Allah berikan 3 amalan yang terus mengambil pahalanya ketika kita sudah mati, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, serta harta yang kita sedekahkan. Hidup ini terlalu singkat sehingga 1 huruf bacaan Al-Quran Allah berikan 10 kebaikan. Hidup ini terlalu singkat sehingga membaca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Hidup ini terlalu singkat sehingga silaturahim memberkahi usia dan umur kita di dunia. Hidup ini terlalu singkat sehingga Allah jadikan puasa 6 hari bulan Syawal seperti orang berpuasa selama setahun. Hidup ini terlalu singkat sehingga Allah berikan 1 malam di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, karena hidup ini terlalu singkat, maka harus banyak mengingat yang namanya kehidupan berikutnya ketika kita kelak nanti mati. Maka muncul pertanyaan pada kita, berapa kalikah kita sehari ingat akan kematian? Ada yang mengatakan, saya ingat mati sehari sekali karena samping rumah saya ada kuburan. Ketika saya melihat kuburan, saya pun ingat mati. Ada yang mengatakan saya seminggu yang lalu ingat mati. Pada saat itu saya melihat orang kecelakaan mati tergeletak di pinggir jalan, kepalanya pecah. Saya pun ingat mati. Ada yang mengatakan saya ingat mati sebulan yang lalu. Kenapa? Waktu itu saya ziarah makam orang tuaku. Di situ pun aku ingat mati. Cukupkah kita ingat mati sehari sekali? Cukupkah kita ingat mati seminggu sekali? Cukupkah kita mati sebulan sekali? Hadirin sidang Jumat rahimahullah, padahal Allah mengingatkan kita tentang kematian tidak kurang 29 kali dalam sehari. Kapan Allah ingatkan kita akan kematian? Ketika kita sholat, kita mengangkat takbir, Allah ingatkan kita mati. Kita baca doa kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ketika kata mati berarti saat itu Allah ingatkan kita akan kematian. 5 waktu 5 kali baca kita, berarti 5 kali sudah Allah ingatkan kita akan kematian. Kapan kembali Allah ingatkan kita akan kematian? Ketika kita membaca surah Fatihah dalam salat. Malik Yaumiddin, ketika kita baca Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan ada sesudah kita mati. Berarti pada kalimat Malik Yaumiddin, saat itulah Allah sedang ingatkan kita tentang kematian. 17 kali Fatihah, 17 kali baca Malik Yaumiddin, berarti 17 kali Allah ingatkan kita akan kematian. Kapan lagi Allah ingatkan kita akan kematian? Ketika kita mau makan, Allah ingatkan kita akan kematian. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kalimat wa qina adzabannar, jauhkan kami azab api neraka. Kapan neraka itu ada? Adanya nanti sesudah mati. Berarti saat itu pun Allah sedang ingatkan kita akan kematian. Kapan kembali Allah ingatkan kita akan kematian? Ketika mau tidur, kita baca doa, Bismillahumma ahya wa bismika amut. Kata amut yang artinya mati. Berarti saat itu pun Allah sedang mengingatkan kita akan kematian. Kapan kembali Allah ingatkan kita akan kematian? Ketika kita bangun tidur, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kata wa ilaihi nusur artinya kepada Tuhan kau akan dikembalikan
saat itu pun Allah sedang ingatkan kita tentang kematian. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Ternyata Allah ingatkan kita dalam sehari bukan sekali tentang kematian. Ternyata Allah ingatkan kita kematian dalam sehari, bukan 2 kali dalam seminggu, bukan sekali dalam sebulan, bukan sekali, tapi Allah ingatkan kita kematian dalam sehari, semalam tidak kurang 29. Orang yang bijak adalah orang yang banyak ingat akan kematian. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan bekal sebelum datang kematian. Dan orang yang bijak adalah yakin pasti dia akan mati. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah bela kita. Bila Israel datang hadir, tinggal harta, emas dan perak. Nafas berhenti lemahnya diri, badan terbujur, lihat tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah serta jabatan dalam kerangka kita dibawa. Di situ pun kita mengharapkan doa hingga pada akhirnya sekalipun banyak teman kita, tapi kita kembali kepada Allah. Tetapi kita kembali kepada Allah. Teman kita hanyalah amal ibadah kita. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan elang, manusia mati meninggalkan amal ibadahnya. Man dakhala qabra bila zabin fa ka'annama raqibal bahra bila zabina. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka ibarat mengarungi lautan tanpa sebuah kapal, pasti akan tenggelam. Itulah gambaran bagi orang yang hidup di dunia tetapi tidak mempersiapkan akhiratnya. Pasti dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tawazadu, marilah kita berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan baik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ulama bertakwa dengan ilmu yang diajarkannya. Orang kaya bertakwa dengan harta yang disedekahkannya. Pejabat bertakwa dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Apakah kebijakan pro rakyat? Apakah kebijakannya mensejahterakan rakyat atau sebaliknya menyengsarakan rakyat? Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal kita, tetapi dunia adalah tempat yang bakal kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sawari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa salli ala Muhammad wa ala alihi wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna al-rasyidin min badrin wa marisma wa ali wa barik ala sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'amul rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum innaka as-sami'u al-alim ya Rabbana Allahumma haqqa haqqan wa arina batila kathira wa sunnah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, la ya'muru bil ihsan wa yazkuru wa yashhadu wal bad. Ya izikun ala tadzakaru wa sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa zikrullahi